Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita boleh kembali berjumpa di dalam kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, menikmati kebaikan-kebaikannya di dalam hidup kita. Nah itu sebabnya pagi yang baik ini mari kita mau menyediakan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur anugerah-Mu kami nikmati sampai pagi hari ini. Dan pagi yang baik ini kami mau menyediakan hati kami, diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu bersabar. Sekali lagi. Tema firman Tuhan yaitu bersabar. Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara dengan nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari pembacaan firman Tuhan yang kita perhatikan bersama-sama pagi hari ini, kita dapat pelajari dari para nabi tentang kesabaran. Nah, hal yang pertama yang kita bisa pelajari yaitu orang yang sabar disebut berbahagia. Di dalam kalimat yang kita bisa perhatikan bersama-sama, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, orang yang sabar adalah orang yang berbahagia, dikatakan oleh firman Tuhan. Orang yang sabar adalah orang yang diberkati. Orang yang sabar adalah orang yang beruntung. Nah, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, kesabaran itu adalah satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kesabaran di tengah-tengah penderitaan, kesabaran di tengah-tengah pergumulan, kesabaran di tengah-tengah keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, bukanlah hal yang mudah. Itu sebabnya firman Allah berbicara, firman Allah berkata bahwa orang yang sabar itu disebut berbahagia. Mengapa demikian? Karena mereka melewati keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan secara daging ini. Orang-orang yang sabar di tengah pergumulan melewati keadaan ketidaknyamanan. Tapi mereka menjadi orang-orang yang terus bersabar, terus bertekun. Sampai pada akhirnya, sehingga mereka disebut orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita menyadari bahwa ketika kita bersabar, kita sedang mendisiplinkan kehidupan rohani kita. Untuk apa? Mendisiplinkan kehidupan rohani kita. Untuk apa? Kita belajar tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Kita tunduk dan taat kepada kedaulatan Allah. Kita tunduk dan taat kepada kekuasaan Allah. Karena kita sadar bahwa sebagai manusia tidak ada satu manusia pun yang ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi masalah, persoalan dalam hidup ini menjadi orang yang sabar. Kita pinginnya cepat. Cepat masalah selesai. Tapi firman Allah pagi hari ini mengingatkan kita bahwa orang yang sabar, orang yang bertekun sampai pada akhirnya adalah orang-orang yang berbahagia. Yang kedua, orang yang sabar pasti ditolong Tuhan. Dengan jelas di dalam firman Tuhan dikatakan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu bahwa apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi kita memperhatikan bahwa tokoh yang diambil dari orang yang sabar ini adalah Ayub. Dan kita tahu bersama bahwa Ayub adalah
pada akhirnya ditolong Tuhan. Jadi orang yang sabar itu pasti ditolong Tuhan. Mengalami pergumulan, mengalami tantangan, kesulitan, kesukaran. Ketika kita belajar sabar, bertekun, bertahan, maka pada akhirnya apa? Tuhan pasti menolong kita. Karena apa? Tuhan adalah penyayang, dikatakan dengan jelas, dan penuh belas kasihan. Nah, Tuhan yang penyayang dan penuh belas kasihan ini tidak akan pernah membiarkan kita terus mengalami pergumulan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita terus mengalami kesulitan, tantangan. Dia tahu kemampuan kita sampai di mana. Dia tahu kekuatan kita sampai di mana. Itu sebabnya kalau kita menjadi orang-orang yang terus bertekun, terus bertahan di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, di dalam tantangan, di dalam kesulitan-kesulitan hidup ini, maka pada akhirnya ya Tuhan akan menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita terus ada di dalam keadaan ini dan apalagi sampai kita jatuh dan tergeletak, tidak berdaya lagi. Tidak demikian. Dia adalah Allah penyayang dan penuh belas kasihan, maka dia pasti menolong saudara dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apapun kondisi, apapun keadaan, situasi yang kita sedang hadapi hari ini, tetaplah sabar, tetaplah bertahan, tetaplah bertekun. Sebab pada akhirnya kita akan menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita boleh akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati dalam hidup ini. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.